with you. Halo teman-teman di Hari Remaja, kalian semua sedang dalam keadaan baik-baik saja bukan? Di Hari Remaja berharap demikian. Selamat malam dan salam jumpa. Masih di kisah masa remaja. Sebelum mulai berkisah, di Hari Remaja kembali mengingatkan bagi teman-teman yang mau mengirimkan salam atau ucapan apapun untuk orang-orang terkasih, atau pengen berbagi kisah, kirimkan saja tulisan teman-teman melalui email di diariremaja79@gmail.com atau DM ke IG @diariremaja79. Jangan lupa pula, jika teman-teman suka, silahkan like, comment, share, and subscribe agar Diari Remaja tetap eksis untuk berkisah, sebab kita tentu punya cerita. I wanna stay with you. Oke, masih di kisah Aldi dan Camelia, dan sekarang memasuki bagian kelima. Pada bagian kelima ini, Aldi sudah mulai menaruh perasaan dengan Camelia. Seperti apa kisahnya? Mari kita berimajinasi bersama. Setelah iseng membuat surat tentang persahabatan dengan Ayi, Aldi jadi malu sekedar untuk menyapa Ayi. Beruntung, Aldi punya teman dekat Ulia yang tanpa pamrih selalu siap sedia mendengarkan curhatan Aldi. Beberapa bulan kemudian, tahun pelajaran 95-96 tiba. Aldi naik kelas 3 SMP dan Camelia lulus SD. Aldi cukup merasa senang karena Camelia mau melanjutkan SMP di sekolah yang sama. Paling tidak, selain jadi teman atau sahabat dekat ketika di rumah, Camelia nantinya juga menjadi sahabat di sekolah. Senin tanggal 3 Juli 95. Jam 7 pagi, orang tua Camelia datang ke rumah Aldi dengan maksud meminta tolong agar Aldi mau mengantarkan Camelia mendaftar di SMP yang sama dengan Aldi. Aldi pun dengan senang hati mau membantunya. Setelah membicarakan tentang persyaratan pendaftaran, jam 7.30 mereka keluar rumah. Orang tua Camelia pulang dengan menaruh rasa percaya penuh terhadap Aldi. Sementara Aldi dan Camelia berangkat ke SMP. Aldi mengenakan seragam putih biru, bersepatu hitam, kaos kaki putih, dan menggendong tas berwarna hitam. Sementara Camelia berseragam putih merah, bersepatu hitam, kaos kaki putih, dan menggendong tas warna merah. Camelia, gadis cantik berambut panjang itu nampak senang dan girang ketika berjalan bersama Aldi menuju sekolah baru. Tak lama kemudian, mereka pun sampai SMP. Camelia segera didaftarkan. Setelah itu, lanjut Aldi daftar ulang kelas 3. Proses pendaftaran selesai. Aldi mengajak Camelia ke sanggar marching band. Di sanggar sudah berkumpul teman-teman Aldi yang memang sedang menunggunya. Iya, karena Aldi merupakan ketua marching band. Agenda hari itu ialah membuat perencanaan latihan rutin dan rekrutmen anggota baru dari kelas 1. Camelia yang baru mendaftar sepertinya malu-malu bertemu dengan teman-teman Aldi, sehingga Camelia lebih memilih duduk menyendiri meskipun tak jauh dari Aldi. Sebelum membuat perencanaan latihan rutin, Aldi menyempatkan ngobrol sama teman-teman, terutama dengan Ulia, teman yang dekat sejak duduk di kelas 2. Aldi, adikmu cantik banget ya. Cocok deh kalau ntar ikut jadi penari marching, kata Ulia membuka obrolan. Itu bukan adikku, tapi teman dekatku, yang boleh dikatakan sahabat kalau di rumah. Selama ini dia yang selalu membuatku ceria kalau di rumah, jawab Aldi. Teman dekat? Aku jamin, pasti suatu saat kamu jadi suka padanya, kata Uli yang ledek. Ah, masa sih? Selama ini perasaanku biasa-biasa saja kok. Selain perasaan senang jika di dekatnya, itu pun kalau di rumah, tukas Aldi. Nah, itu dia. Berawal dari rasa senang karena kebersamaan. Nanti lama-lama perasaan itu bakal berubah, kata Ulia sedikit menjelaskan. Masa iya sih? Tanya Aldi. Ya, lihat saja nanti, jawab Ulia. Saat mereka asik ngobrol, Camelia yang merasa dicuekin memberanikan diri mendekati mereka. Aldi,
Kita pulang yuk, pinta Kamelia. Ulia, kita lanjut ngobrolnya besok ya. Ini Kamelia dah minta pulang. Pamit Aldi sama Ulia. Lah, kan kita mau bahas latihan rutin, jawab Ulia. Kita bahas latihannya besok. Kasihan Kamelia, belum punya teman, jawab Aldi. Baik, kalau begitu aku kasih tahu teman-teman yang lain kalau bahas latihannya dipending dulu, lanjut Ulia. Oke, by the way, makasih ya, kata Aldi. Ya, sama-sama, jawab Ulia. Kamelia, yuk pulang. Aldi dan Kamelia pulang. Dalam perjalanan pulang, Kamelia bertanya ini dan itu sama Aldi. Mulai dari pengalaman sekolah di SMP, kegiatan marching band, dan pengalaman berteman. Aldi, itu tadi pacar kamu? Tanya Kamelia. Hahaha, apa? Pacar? Jawab Aldi sambil tertawa. Iya, aku tanya beneran, itu pacar kamu? Lanjut Kamelia. Ya ampun Lia, bukannya selama ini aku selalu terbuka sama kamu. Setiap aku punya pengalaman baru, kan selalu ditulis di buku diari yang sering kamu baca. Jadi selama ini yang kamu baca di buku diariku itu apa? Aldi balik tanya. Apa ya? Aku gak ngerti. Aku kan masih kecil, jawab Kamelia. Kamelia memang benar-benar masih polos. Bahkan tidak tahu atau tidak mau tahu kisah-kisah Aldi meskipun buku diarinya selalu ia baca. Jadi gini, itu tadi namanya Ulia, teman dekatku sejak kelas 2. Sekedar teman dekat, karena dia selalu nyambung ketika diajak bicara. Lanjut Aldi menjelaskan. Oh, teman dekat, tukas Kamelia. Tadi dia juga sempat bilang, katanya kamu cantik banget, pantas jadi penari latar di grup marching band nanti. Lanjut Aldi. Memang kelas 1 boleh ikut? Kamelia balik tanya. Boleh, justru penari itu kebanyakan dari kelas 1. Kamu mau kan ikut grup marching sebagai penari? Tanya Aldi. Wah, dengan senang hati. Nanti aku tanya ibuku dulu. Kemungkinan besar sih mengizinkan, jawab Kamelia. Setelah kurang lebih 15 menit jalan kaki, mereka sampai rumah masing-masing. Mendengar bahwa siswa kelas 1 boleh ikut menjadi anggota marching band sebagai penari, Kamelia langsung minta izin orang tuanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Benar saja, orang tuanya mengizinkan. Senin 17 Juli 95, hari pertama masuk sekolah tiba. Aldi dan Kamelia berangkat bersama. Bukan hanya berdua, melainkan bersama teman-teman yang lainnya. Sementara Kamelia masih mengenakan seragam putih merah, karena belum diizinkan mengenakan putih biru sebelum selesai mengikuti kegiatan Pekan Orientasi Siswa Baru yang dilaksanakan selama 6 hari, mulai Senin sampai Sabtu. Pekan Orientasi Siswa Baru selesai dilaksanakan. Kegiatan itu cukup berkesan bagi Kamelia. Apalagi saat pelaksanaan, Aldi selalu aktif memberikan materi sebagai kakak kelas atau kakak senior. Kesan itu disampaikannya ke Aldi saat Aldi main ke rumahnya pada hari Minggu, tepat sehari sebelum masa aktif pelajaran tiba. Senin 24 Juli 95, hari pertama mulai pembelajaran. Seperti hari-hari biasanya, Aldi dan Kamelia selalu berangkat dan pulang bersama. Meskipun ketika di rumah selalu bersama, serta berangkat dan pulang sekolah bersama, tapi di sekolah mereka asik dengan cerita masing-masing. Jarang sekali mereka jajan bareng, apalagi ngobrol bareng. Cerita-cerita itu sering jadi obrolan asik ketika mereka berdua bertemu di rumah. Hari berganti, minggu berlalu, tanpa terasa. Duduk di kelas 3 bagi Aldi dan duduk di kelas 1 bagi Kamelia. Ternyata sudah 6 bulan terlewati dengan segala aneka kisah indah. Apalagi keduanya menjadi satu grup marching band. Pagi itu langit cerah, Minggu 25 Februari 96.
Tepat di hari akhir libur catur bulan 2, Aldi bermain ke rumah Kamelia dengan tujuan untuk mengajak Kamelia mengakhiri libur catur bulan dengan bermain ke sawah. Namun karena esok harinya harus berangkat aktif sekolah lagi, orang tua Kamelia tidak mengizinkan. Hari ini jangan kemana-mana, karena besok sudah mulai masuk sekolah. Mending di rumah saja, kata ibunya Kamelia yang sedang mengupas mangga Indramayu yang dibelinya kemarin di pasar Kliwon. Baik Bude, kalau begitu aku dan Kamelia nggak jadi ke sawah, jawab Aldi yang memang selalu memanggil Bude pada ibunya Kamelia. Ya sudah, mending belajar atau apa, menyiapkan buku-buku untuk besok, kata ibunya Kamelia sambil berjalan, kemudian menyodorkan sepiring mangga kupas lengkap dengan 2 garpu untuk Aldi dan Kamelia yang sudah duduk berdua di teras depan rumah. Nih, dimakan. Jangan lupa pakai garpu karena mangganya sedikit lembek, terlalu matang karena dibeli kemarin, lanjut ibunya Kamelia. Orang tua Kamelia memang baik sama Aldi, bahkan menganggap Aldi sudah seperti anaknya sendiri. Dirinya percaya bahwa dengan Aldi, Kamelia akan baik-baik saja. Lia, ibumu baik banget sama aku, kata Aldi membuka obrolan. Kamu baru nyadar, bukannya selama ini ibuku baik sama kamu. Kalau nggak baik, mana mungkin aku diizinkan main bareng kamu, jawab Kamelia. Iya, maksudku kebaikannya akan sampai kapan ya? Sebab nanti suatu saat kan kita sama-sama jadi orang dewasa, tanya Aldi. Kamu ini mikirnya kejauhan. Ayolah kita makan mangganya. Kasihan ibu sudah repot-repot ngupas, jawab Kamelia. Ya, jangan marah dong. Aldi ngeledek. Siapa yang marah? Aku biasa-biasa saja kok, jawab Kamelia. Mereka berdua asik menikmati mangga pemberian ibunya Kamelia sambil bercerita kesana kemari tentang berbagai hal. Mulai menceritakan awal kedekatan, sampai cerita di sekolah baru. Saat mangga di piring mulai habis, entah sengaja atau tidak, tiba-tiba mereka saling mengangkat garpu yang terdapat potongan mangga di ujungnya. Garpu Aldi didekatkan ke mulut Kamelia, dan mangga Kamelia didekatkan ke mulut Aldi, seolah-olah mereka akan saling bersuapa. Benar saja, tanpa disadari, mereka saling bersuapa. Keduanya menikmati suapan, tapi seperti susah menelan, sebab saat itu pula kedua mata mereka beradu pandang. Menyadari hal ini, keduanya lalu saling merunduk tersipu malu. Tak lama kemudian, Aldi pamit pulang. Kejadian tadi siang tidak dilupakannya begitu saja oleh Aldi. Aldi yang sudah terbiasa menulis buku diari, 1 jam sebelum tidur menyempatkan diri menulis. Diari, tidak banyak kata yang ingin kulukiskan. Sedikit saja rasa yang ingin kucurahkan tentang makna tatapan mata tadi siang. Diari, mungkin aku harus mengawali hari yang berbeda, tak seperti hari yang telah terlewati. Sebab pandangannya mengetuk pintu hati, membuka ruang praduga yang tak pasti. Tak sekedar menulis diari, di lembar yang lain, Aldi juga membuat catatan untuk Kamelia. Maklum, bertanya secara langsung adalah suatu ketidakmungkinan karena menyangkut perasaan. Dear Kamelia, sengaja kugoreskan tinta biru di atas kertas merah jambu. Saat catatan ini kutulis, hatiku sedang tak menentu, sebab pandanganmu kemarin telah mengetuk kalbu dan membuka ruang baru. Ruang khusus yang tak seorang pun kuizinkan masuk, kecuali dirimu. Maka, maukah engkau menjadi sahabat spesialku?
Tidak banyak kata-kata untuk Camelia itu. Keesokan harinya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Aldi berangkat sekolah bersama Camelia. Dalam perjalanan, Aldi sengaja meminjam buku. "Lia, pinjam buku dong." "Buku buat apa? Emang kamu tidak mau bawa buku?" jawab Camelia. "Bukan begitu. Sini, pinjamkan sebentar bukumu. Buku apa saja?" lanjut Aldi. Tanpa berpikir panjang, Camelia pun meminjamkan bukunya. Setelah buku diterima, Aldi langsung menyelipkan catatan yang baru ditulisnya semalam di buku Camelia, lalu segera mengembalikannya. "Loh, katanya mau pinjam, kok langsung dikembalikan?" tanya Camelia heran. "Iya, aku cuma ingin tahu apakah kau mengerti dengan apa yang kuselipkan di buku itu," tegas Aldi. Tak lama kemudian, mereka sampai di sekolah. Sejak Aldi membuat catatan tentang keinginannya untuk menjadikan Camelia sebagai sahabat spesial, tiap pagi, Camelia lebih memilih berangkat sama temannya, Naya. Bahkan ketika hari Minggu pun tidak seperti biasanya. Aldi yang biasa akrab bermain dengan Camelia, sudah hampir 3 minggu tidak nampak bermain bersama. Aldi jadi bingung apa yang harus dilakukan. Apakah catatan yang ditulisnya salah? Setidaknya jika memang Camelia tidak mau, berilah jawaban. Genap 3 minggu, Aldi tidak bermain bersama Camelia. Karena sepertinya Camelia menghindar tiap kali Aldi main ke rumahnya. Lalu Aldi pun coba bertanya pada teman Camelia. "Naya, kenapa sekarang Lia gak mau berangkat dan pulang sekolah bareng sama aku ya?" tanya Aldi. "Ah, kamu jangan pura-pura gak tahu," timbal Naya. "Pura-pura bagaimana maksudmu? Aku beneran gak ngerti," jawab Aldi. 3 minggu yang lalu, Lia memberitahuku tentang catatan yang kamu selipkan di bukunya. Terus, Aldi memotong penjelasannya seolah-olah penasaran. Setelah dibaca, Lia jadi bingung mesti menjawab apa. Kalau tentang sahabat spesial, bukannya dari dulu kalian berdua sudah menjadi sahabat spesial. Sampai sebegitu sayangnya ibunya Lia sama kamu, lanjut Naya menjelaskan. "Oh, jadi aku salah?" tanya Aldi. "Ya jelas lah, tentang persahabatan gak perlu dipinta. Selama ini Lia sudah menganggapmu sahabat sejati tahu," jelas Naya. "Ya ampun, kalau begitu sampaikan maafku ya. Sampaikan pula aku sudah kangen pengen bermain bersamanya lagi," pinta Aldi. "Ya, besok aku sampaikan," jawab Naya. Setelah Naya menyampaikan pesan Aldi kepada Camelia, hari-hari berikutnya Camelia mau jalan bareng lagi ketika berangkat dan pulang sekolah, dan bermain bersama ketika di rumah. Namun ada kesan yang berbeda. Tanda tahu mereka seperti dibebani perasaan. Beberapa bulan kemudian, Senin 27 Mei 96, Aldi berpidato mewakili siswa kelas 3 untuk mengucapkan terima kasih serta pesan-kesan kepada sekolah, guru, dan adik kelas. Ya, hari itu hari perpisahan yang berarti Aldi telah lulus dari SMP dan Camelia akan segera naik kelas 2. Serta berarti pula bahwa tahun pelajaran 9596 telah berakhir dan berganti tahun pelajaran 9697. Aldi punya paman yang tinggal di Jakarta. Semasa kelas 3 SMP, pamannya pernah berpesan, jika lulus SMP nanti Aldi mesti melanjutkan ke SMA negeri sesuai pilihan pamannya. Komunikasi ketika itu memang boleh dibilang sulit, sebab belum ada handphone. Aldi pun memutuskan akan mendaftar SMA jika pamannya pulang. Namun sampai dengan akhir Juli, pamannya belum juga pulang. Tak lama kemudian, awal bulan Agustus pamannya pulang. Di suatu malam, Aldi dan pamannya ngobrol santai di teras depan rumah. "Aldi, bagaimana? Kamu mau melanjutkan ke SMA mana?" tanya paman. "Aku sih pengen di SMA negeri terdekat saja Pak De," jawab Aldi. "Baik, kalau begitu besok kita coba daftar,"
timpal paman. Keesokan harinya, dengan masih beragam putih biru, Aldi dan pamannya menuju salah satu SMA negeri terdekat. Sesampainya di SMA, Aldi dan pamannya disambut dengan baik oleh guru BP. Pamannya pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu guru BP menyampaikan informasi bahwa pendaftaran sudah ditutup karena sekolah negeri dimanapun terikat peraturan dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru yang dibatasi waktu pembukaan pendaftarannya. Setelah mendengar penjelasan guru BP, Aldi dan pamannya permisi pulang. Dalam perjalanan pulang, Aldi dan pamannya merasa sedikit kecewa. Namun karena memang ini sudah peraturan, mereka menerima dengan lapang dada. Akhirnya sang paman memberi keputusan bahwa sementara Aldi tidak sekolah di tahun itu karena paman menghendaki agar Aldi masuk SMA negeri. Paman Aldi rupanya sengaja pulang untuk mengantarkan Aldi mendaftar SMA. Maka ia segera berangkat kembali ke Jakarta. Sebelum berangkat, pamannya berpesan agar selama menunggu tahun pelajaran berikutnya, Aldi supaya rajin membantu orang tua. Gagal masuk SMA negeri di tahun pelajaran 96-97. Hari-hari Aldi lebih banyak digunakan untuk membantu orang tua. Jumat siang, jam 14, Aldi bermain ke SMP. Tepat saat grup marching band sedang latihan. Saat itu pula, terdapat kepala sekolah yang sedang berdiri dan memperhatikan grup marching band latihan. Aldi pun mendekati lalu menyalami kepala sekolah. Kepala sekolah yang sudah cukup mengenal Aldi menanyakan kabar dan kegiatan Aldi saat itu. "Aldi, kamu melanjutkan kemana?" tanya kepala sekolah. "Maaf Pak, tahun ini saya istirahat dulu karena kemarin saat saya mau mendaftar ternyata pendaftaran sudah ditutup dan saya berencana mendaftar di tahun depan." Aldi menjelaskan. Mendengar jawaban Aldi, kepala sekolah memberi tawaran. "Aldi, sementara belum masuk SMA, kamu mau ya membantu pembina marching band?" "Ya, hitung-hitung mengamalkan ilmu selama mengikuti marching band. Bila perlu 3 hari dalam seminggu, kamu rutin datang ke sekolah," ucap kepala sekolah. Mendengar tawaran itu, Aldi pun dengan semangat menjawab siap kepada kepala sekolah. Hari-hari berikutnya, Aldi bisa berangkat ke SMP bersama Kamelia, meskipun kadang-kadang Kamelia merasa canggung karena Aldi sudah tidak mengenakan seragam putih biru lagi. Bahkan lambat laun, kebiasaan bermain bersama di rumah pun berkurang intensitasnya. Kesempatan mereka bertemu di rumah kadang-kadang cuma 1 kali dalam seminggu, atau bahkan tidak bertemu sama sekali. Ketika tidak bertemu lama, Aldi yang sudah berusia 17 tahun itu bisa merasakan rindu, kangen. Maka tidak jarang Aldi mengirimkan surat tentang perasaannya itu. Ya, mengirim surat, padahal jarak rumahnya dekat. Pada masa itu, memang saling berkirim surat dengan teman lawan jenis menjadi tren. Tidak banyak para remaja yang mengungkapkan perasaan secara langsung. Sebab melalui surat jauh lebih syahdu. Apalagi surat yang dibaca ditulis di kertas khusus yang harumnya semerbak dan menciptakan imajinasi bagi yang membacanya. 1-2 kali surat yang dikirimkan Aldi tak dibalas. Surat ketiga, keempat, dan kelima kali tak dibalas pula. Sementara jika bertemu nampak biasa. Kamelia yang sudah berusia 14 tahun dan nampak lebih cantik dan mempesona itu masih seperti hari-hari yang lalu, tetap menjadi gadis yang asik jika diajak bercanda. Aldi jadi bingung, karena beban perasaannya makin hari makin menumpuk, sementara jika harus mengungkapkan secara langsung sangat tidak mungkin. Atas beban perasaan yang ditanggungnya, Aldi bertanya kepada Naya, teman Kamelia. Seperti jawaban yang pernah ditanyakan sebelumnya, meskipun pertanyaan kali ini berbeda, Naya menjawab bahwa sebenarnya Kamelia punya perasaan yang sama, tapi dirinya lebih memilih menjawab dengan perilaku dan bahasa tubuh. Mendengar hal ini, Aldi merasa sedikit lega.
Akhir tahun 96-97 tiba, Kamelia naik kelas 3, sementara Aldi masuk SMA negeri pilihan yang sempat tertunda 1 tahun lalu. Pada masa awal duduk di bangku SMA, tidak jarang sepulang sekolah tanpa ganti seragam putih abu-abu, Aldi langsung main ke rumah Kamelia. Dirinya sangat merasa percaya diri. Tidak jarang pula mereka belajar bersama. Pada suatu malam, tepatnya malam minggu, selepas Isya, Aldi sengaja bermain ke rumah Kamelia. Kamelia yang kebetulan memiliki pekerjaan rumah pelajaran biologi, meminta tolong Aldi untuk secara bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Di ruang tengah, sambil menonton TV hitam putih ukuran 32 inch, mereka duduk di lantai. Sementara tempat mereka belajar bersama menggunakan meja kecil. Mereka belajar serius hingga canda tawa pun hanya terjadi beberapa kali saja. Merasa lelah belajar, keduanya duduk dengan kaki terjulur ke depan. Ya, keduanya selonjor sehingga telapak kaki mereka saling bersentuhan. Tidak sampai di situ saja, merasa asyik bersentuhan, mereka pun beradu saling memainkan jempol kaki. Ada perasaan aneh saat itu, jantung Aldi berdegup, begitupun dengan Kamelia. Sesekali mereka saling pandang, kemudian merunduk. Sayang sekali, keasikan mereka harus terhenti karena ibunya Kamelia mengingatkan bahwa malam sudah mulai larut. Aldi, Lia, jangan belajar sampai terlalu larut. Istirahat dulu, ini sudah malam. Lihat itu, sudah jam berapa? Ini sudah jam 11 malam. Istirahat ya, kata ibunya Kamelia setengah teriak dari ruang depan. Iya bu, jawab Kamelia sedikit keras agar terdengar ibunya yang berada di ruang depan. Lia, kalau begitu aku permisi pulang dulu ya, besok kita sambung lagi. Aldi permisi. Keesokan harinya, Aldi merasa gundah. Sentuhan kaki semalam yang membuat getaran-getaran hati dan detak jantung sepertinya menciptakan perasaan baru. Ya, tepatnya Aldi merasa jatuh cinta. Baik teman-teman di hari remaja, seperti apa kisah selanjutnya? Kita lanjut di episode atau bagian berikutnya. Mudah-mudahan kisahnya akan selalu menarik bagi teman-teman. Selamat malam, selamat tidur. Semoga teman-teman mimpi indah malam ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.